Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Cynthia Maulini from 11 Science 1. So in this video, I would like to tell you about one material in physics lesson. What's that? And what will I do here? But before that, let me change my language first. So kali ini kita akan melakukan praktikum fisika mengenai resonansi dan bunyi sederhana pada gelas kaca. Namun kita udah menyiapkan beberapa bahan dan alat, yaitu ada gelas anggur, lalu ada penggaris, dan di sini ada air. Lalu jangan lupa untuk menyiapkan pena dan kertas. Di sini juga ada alat tambahan, yaitu suntikan untuk mengukur berapa banyak mililiter dari air yang kita gunakan. Mari melakukan praktikum. Yang pertama yaitu menyiapkan satu gelas anggur yang kosong. Lalu kita ukur ruang kosong pada gelas tersebut. Di sini ada 7 cm. Kemudian kita akan celupkan jari telunjuk dan jari tengah kita kepada air. Kemudian pegang gelas agar tidak goyang atau jatuh saat melakukan praktikum. Nah, di sini kita akan menggesek bibir gelas dengan kedua jari yang telah dibasahi air tadi. Kita akan amati bunyi yang terjadi. Jika belum, kita masih bisa menyelupkan air lagi. Sudah terdengar suaranya, bukan? Baiklah, kita akan berlanjut pada gelas yang lainnya. Gelas kedua yaitu tuang air pada gelas anggur sebanyak 1/4 gelas. Nah, 1/4 gelas ini jika Cynthia ukur setara dengan 28 ml. Di sini kita akan menghitung berapa banyak ruang udara yang kosong. Di sini ada 5 cm. Kemudian kita celupkan jari tangan kita sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Lalu kita lihat, amati bagaimana bunyi yang terjadi. Jangan lupa ditahan memakai jari kita untuk kaki gelasnya. Sudah ada bunyi yang terdengar, bukan? Lalu kita ambil gelas berikutnya dan kita akan isi air sebanyak setengah gelas. Setengah gelas ini kita setara dengan 56 ml, dan di sini kita sudah melihat ada 3 cm ruang yang kosong. Kita bisa catat. Kemudian ulangi langkah-langkah yang tadi, kita celupkan tangan kita ke air, lalu kita gesek bibir gelas. Amati perubahan bunyi yang terjadi. Kemudian di sini kita akan selanjutnya mengambil gelas lain dan kita isi dengan air yang penuh. Nah, di sini pada air yang penuh, kita akan tetap melakukan masa-masa tahapan yang sama dengan yang tadi. Gesek bibir gelas dengan tangan. Karena penuh dia akan susah ya, teman-teman. Jadi untuk yang penuh dia tidak bisa menghasilkan suara karena sudah penuh. Tidak ada ruang kosong yang dapat diambil, dan di sini kita mengetahui bahwasannya setelah diukur dengan menggunakan suntikan, Cynthia mengukur adanya 112 ml. Mari kita melakukan perbandingan frekuensi bunyi yang terjadi. Gelas yang penuh, gelas yang setengah, gelas yang 1/4, dan gelas yang kosong. Kita akan bandingkan bunyi. Tidak berbunyi karena penuh dan tumpah. Kemudian ini di gelas yang setengah. Kemudian ini di gelas yang 1/4.
dan ini di gelas yang kosong. Untuk gelas yang kosong, di sini Cynthia mengetahui bahwasannya ada 0 ml air dan jarak ruang kosong ada 7 cm. Untuk gelas yang berisi seperempat air ada 28 ml dan ada ruang kosong sebanyak 5 cm. Untuk gelas yang berisi setengah gelas air, di sini ada 56 ml dan ada ruang kosong sebanyak 3 cm. Di sini juga ada gelas yang penuh. Gelas yang penuh, tidak ada ruang kosong, dan banyaknya volume gelas di sini adalah 112 ml. Baiklah, di sini ada variabel praktikum dengan variabel bebas yaitu kuat lemahnya bunyi yang dihasilkan, kemudian variabel terikat yaitu volume pada air gelas, dan variabel terkontrol yaitu getaran yang merambat pada gelas akibat gesekan jari. Nah, di sini ada hasil pengamatan kita, yaitu bunyi dihasilkan pada gelas yang berisi air lebih sedikit, maka akan menghasilkan bunyi yang lebih nyaring daripada gelas yang berisi air lebih banyak, sebagaimana gelas yang kosong dan seperempat gelas tadi. Kemudian, peristiwa yang terjadi pada percobaan yang dapat dijelaskan barusan adalah peristiwa dari fenomena resonansi. Di sini, kita mengetahui bahwasannya pada udara ikut bergetar karena adanya gerakan pada gelas, yaitu dengan gesekan tangan kita tadi. Kemudian, hal ini menyebabkan bunyi yang dihasilkan gelas dengan air yang sedikit menjadi lebih nyaring. Semakin banyak volume udara di dalam gelas atau semakin banyak ruang kosong pada gelas, maka semakin besar bunyi yang dihasilkan, dan begitu pun sebaliknya. Ini terjadi karena molekul udara yang lebih banyak merambatkan gelombang yang lebih banyak pula. Nah, di sini kita mengetahui bahwasannya frekuensi yang lebih besar akan menghasilkan suara nada yang lebih tinggi juga. Maka, gelas yang lebih kosong akan menghasilkan frekuensi yang lebih besar daripada yang lainnya. Maka gelas yang penuh menghasilkan frekuensi yang lebih kecil. Dengan perbandingan volume dibagi 4 liter. Dan semakin meningkat lagi untuk yang lainnya. Jadi, frekuensi dasar kita yaitu dengan mencari volume dibagi 4 liter. That's all from me, Leslie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.